Halo, saya Naval Zaki dengan NIM 05772. Halo, saya Naval Zaki dengan NIM A12 2017 05772. Di sini saya ingin menjelaskan, mempresentasikan sebuah materi dari Bu Yupi untuk menyelesaikan tugas kuis ujian akhir semester. Di sini saya mengambil materi service design. Tujuan awal dari adanya service design adalah untuk merancang atau mendesain layanan baru atau layanan lama yang diubah, menganalisis dan memastikan layanan baru telah mempertimbangkan kebutuhan akan resource dan kapabilitas dari layanan dan yang dimiliki pengguna dan penyedia layanan. Proses-proses yang tepat untuk mendukung layanan, teknologi arsitektur untuk dengan layanan teknologi arsitektur cocok dengan layanan, supporting system, supporting IT management, dan supporting IT tools. Juga akan disediakan sistem monitoring untuk kerja layanan termasuk measurement system matrix. Kemudian pada intinya tujuan dari service design adalah memastikan layanan baru ya atau yang diubah cocok atau konsisten dengan layanan-layanan lainnya. Contoh, menu baru bakso tidaklah cocok disajikan di McDonald karena tidak cocok, ya begitu. Lalu arsitektur teknologi dan sistem manajemen, contohnya aplikasi Linux tidak cocok dengan sistem Windows, sehingga semua proses infrastruktur dan fungsi manajemen memiliki kemampuan mengoperasikan, mendukung, dan merawat layanan baru. Kemudian selanjutnya memastikan metode monitoring dan pengukuran yang telah ada dapat juga mengukur performa layanan yang berubah. Kemudian service design untuk safeguard, yaitu memastikan janji penyedia layanan kepada pengguna benar-benar dapat diwujudkan, seperti benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, tidak melebihi kemampuan penyedia layanan dan pengguna. Lalu layanan-layanan benar-benar dipelihara, maksudnya benar-benar dirawat agar tetap baik, mengakses ekspektasi pengguna dan lain-lain. Kemudian manfaat dari service design sendiri: 1. Menurunkan total cost of ownership atau TCO. Contohnya perencanaan lelang pengadaan barang, penjualan atau pembuangan inventarisasi lama. Meningkatkan kualitas layanan melalui kesepakatan layanan yang tersedia dan kualitas layanan. Ketiga, meningkatkan konsistensi layanan, misalnya lewat kesepakatan pemilihan layanan kurang dari 24 jam. Kesepakatan pemeliharaan sistem dilakukan pada hari Minggu saja. Lalu ada lagi, memudahkan perulangan program yang sama atau mirip, melakukan template design, template resource, knowledge management. Lalu mau kemudahan monitoring dan reviewing kualitas layanan. Meningkatkan IT governance melalui penurunan risiko dan kontrol informasi, manajemen layanan yang lebih efektif melalui menyesuaikan kebutuhan bisnis, memanage ekspektasi pengguna agar pengguna lebih senang dengan layanan. Marketing dapat menjual lebih banyak. Lalu mendukung proses pengambilan keputusan. Kemudian mendukung proses pengambilan keputusan. Lalu ini ada prosesnya. Proses-proses yang dilakukan: 1. Service katalog. 2. Service level management. Kemudian proses-prosesnya. Proses-proses yang dilakukan service design: 1. Service katalog management. 2. Service level management. 3. Resiko management. 4. Manajemen kapasitas. 5. Manajemen availabilitas atau ketersediaan. 6. IT service continuity management. 7. Information security management. 8. Compliance management. 9. Arsitektur management. 10. Supplier management. Dan yang ke-11 design coordinator. Bentar, gak mau fokus. Kemudian kita lanjut ke proses yang service katalog management yang pertama tadi. Untuk memastikan service katalog diproduksi dengan update, berisi informasi yang akurat tentang seluruh layanan yang sedang berjalan, termasuk diantara informasi tentang detail layanan, status layanan saat ini, dan ketergantungan layanan atau dengan yang lain. Yang kedua, service level management, yaitu menegosiasikan service level agreement atau SLA dengan pengguna atau konsumen dan mendesain layanan sesuai target kualitas layanan
yang disepakati. Memastikan semua Operation Level Agreement atau OLA dan Underprinting Contracts atau UC benar, memonitoring, melaporkan kualitas layanan. Proses ketiga, resiko manajemen. Mengidentifikasi, menilai, dan mengontrol risiko, mencakup menganalisis nilai value aset bagi bisnis, ancaman terhadap aset, dan mengevaluasi seberapa risiko tiap aset terhadap ancaman. Keempat, kapasitas manajemen. Memastikan kapasitas layanan IT dan infrastrukturnya mampu menyediakan kualitas layanan-layanan sesuai kesepakatan yang dijanjikan, efektif secara anggaran, dan tepat waktu. Lalu capacity management, masih yang keempat ya ini. Untuk menganalisis dan mempertimbangkan semua sumber daya resource yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan IT untuk kebutuhan bisnis jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Proses yang kelima, availability management, untuk mendefinisikan, menganalisis, merencanakan, mengukur, dan meningkatkan semua aspek layanan IT yang mungkin disediakan. Proses yang keenam yaitu IT Service Continuity Management, fungsinya untuk memastikan IT service. Selanjutnya proses yang keenam yaitu IT Service Continuity Management, fungsinya untuk memastikan IT service provider dapat selalu memenuhi kualitas layanan minimum yang telah disepakati dengan mengurangi sebesar mungkin risiko kejadian-kejadian bencana, gangguan pada tingkat yang dapat diterima, dan membuat pernyataan pemulihan layanan IT. Ketujuh, proses informasi security management, fungsinya untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi organisasi, data, dan layanan IT. Kedelapan, proses compliance management, yaitu untuk memastikan layanan-layanan IT, proses, dan sistem memenuhi kebijakan organisasi dan aturan hukum yang berlaku. Kemudian yang kesembilan, arsitektur manajemen, fungsinya untuk mendefinisikan sebuah blueprint untuk mengembangkan teknologi ke depan dengan mempertimbangkan servis strategi dan teknologi baru. Yang kesepuluh, proses supplier management, memastikan semua kontak dengan supplier mendukung kebutuhan bisnis dan memastikan semua supplier memenuhi semua komitmen kontrak. Dan yang terakhir ke-11, design coordination, fungsinya untuk mengkoordinasi semua aktivitas, proses, dan resource. Pada intinya yang ke-11 ini untuk memastikan konsistensi dan efektivitas antara desain layanan dengan service management information system, arsitektur teknologi, proses information, dan matrix. Kemudian untuk selanjutnya ada service design package atau SDP. Isinya berupa dokumen, sekumpulan dokumen yang mencatat informasi tentang aspek-aspek layanan, kebutuhan-kebutuhan layanan, dan fungsi dari SDP adalah untuk setiap layanan baru, layanan lama yang mengalami perubahan besar, layanan lama yang akan dihentikan. Untuk output utama dari service design ini adalah, misal ada blueprint sebuah rumah, kita akan merancang sebuah rumah, isinya berupa kira-kira berapa kamar yang dibutuhkan, kamarnya apa saja, material bangunannya apa, jenis besinya apa, kapan harus selesai dan dihuni, dan apakah ruangan baru cocok dengan ruangan yang sudah ada atau butuhkah penambahan lainnya. Kemudian komponen utama dokumen SDP yaitu analisis kebutuhan hingga layanan IT benar-benar cocok dengan kebutuhan bisnis. 2. Mendesain proses, prosedur, dan perjanjian yang tepat untuk mendukung layanan baru atau service design. Yang ketiga, untuk kesiapan organisasi untuk mendukung layanan baru, seperti apakah kita telah siap dengan SDM-nya, skill atau kompetensinya. Yang keempat, rencana siklus layanan dari pengadaan sampai penghentian. Isi bagian 1 yaitu requirement. A. Business requirement, nyatakan kebutuhan bisnis. B. Service applicability, bagaimana dan di mana layanan akan digunakan. C. Service context, siapa saja stakeholder kunci untuk keperluan komunikasi, bisnis konteks, customer konteks, dan stakeholder. Untuk isi bagian kedua yaitu service design, ada A. Service function requirement, yaitu nyatakan fungsi-fungsi fitur layanan yang berubah. B. Service level requirement, yaitu service level requirement dan service level agreement, termasuk target layanan dan target kualitas layanan. Yang C, ada service and operational management requirement, untuk menyatakan layanan-layanan pendukung dan kesepakatan yang ada. D. Service design dan topologi, availability management, security management, hardware, software, dan network. Untuk isi bagian 3, organizational red lines assessment. A. Business benefit. B. Financial assessment. C. Technical assessment. D. Resource assessment. Dan E. Organizational assessment. Laporan ini bertujuan untuk menilai apakah secara kemampuan dan kapasitas organisasi mampu mengadakan layanan tersebut. Lalu yang ke bagian keempat ada service life cycle plan. Yang A. Service program. B. Service transition plan. C. Service operational
maintenance plan, D. service acceptance criteria. Kemudian ini ada beberapa referensi pertanyaan yang kemarin diajukan. Bagaimana supporting system itu? Berikan contohnya. Jadi supporting system antara lain berupa IT management dan IT tools. Jadi misalnya suatu lembaga perbankan skala nasional akan mengembangkan sebuah layanan berbasis IT yang terintegrasi, maka harus dipastikan bahwa ada manajemen IT yang dikelola dengan baik, adanya departemen IT dan fungsionalitas sistem informasi dengan SO yang sesuai, dan IT tools yang tersedia dengan baik. Contoh yang kedua, ini ada pertanyaan, contoh arsitektur teknologi yang cocok itu seperti apa? Jadi kalau kalian belajar mata kuliah peminatan berikutnya yaitu Enterprise Architecture, maka akan mempelajari lebih mendalam tentang arsitektur teknologi. Kemudian, di mana arsitektur teknologi mengacu pada tanaman, di mana arsitektur teknologi mengacu pada tatanan pengguna teknologi atau aplikasi yang ada di organisasi. Misalnya, apakah sudah terintegrasi semua sistemnya, atau menggunakan cloud computing, ataukah penggunaan IoT atau Internet of Things, dan sebagainya. Kemudian ada juga pertanyaan ini, apa kunci utama service design? Yaitu proses, people, produk, dan partners. Apakah keempat elemen tersebut merupakan aspek itu mencapai kebutuhan requirement? 4 aspek. Ingat Avatar deh. Water, earth, fire, air. 4 elemen ya. Jadi 4P tersebut, people, proses, produk, dan partner, merupakan 4 komponen yang sangat menentukan kesuksesan dari penyusun service design. Artinya tergantung dari seberapa efektif dan efisien organisasi menganalisis, menyiapkan, merencanakan, dan memanfaatkan 4P tersebut. Sekian dari saya Nova Zaki dengan NIM A12 2017 57772. Terima kasih.